bersama dengan saya Yohanes Sinaga di dalam ringkasan 10 menit pelajaran sekolah sahabat kita. Seperti teman-teman ketahui, untuk pelajaran kita kali ini berjudul The Central Issues Love or Selfishness, atau isu sentral, isu utama, kasih atau mementingkan diri sendiri. Dan ini agak unik ya, karena kita dibawa kepada satu kejadian di mana Yesus sedang berdiri di kota Yerusalem, meratapi segenap penduduk yang tinggal di sana, dan dia menunjukkan bahwa dia datang ke bumi bukan sekedar untuk menyelamatkan yang suci, tapi dia juga berjuang bagi mereka yang tidak layak. Kita temukan di dalam ketiga Injil yang dituliskan, baik Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini menunjukkan bagaimana Yesus menangis seorang diri dengan hati yang remuk. Dia memohon supaya Tuhan menyelamatkan umat Israel. Dia tahu, dia memang tahu, dan dia sadar dengan dengan sepenuhnya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia biarpun dia bisa mengetahui bahwa orang-orang Yerusalem inilah adalah orang-orang yang akan menyalibkan dia. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan dia kepada Pilatus dan Herodes. Mereka inilah yang akan berteriak dengan suara yang keras. Yesus, kami memilih Yesus, kami tidak mau supaya Yesus ini dilepaskan. Kami mau dia disalibkan. Tapi terlepas dari semua penolakan mereka, Yesus melihat ke depan dan dia meratapi kota Yerusalem. Dan inilah yang menjadi tema utama dari pekabaran Kristen di dalam gereja mula-mula. Kasih. Seperti yang kita tahu bahwa kita semua sebagai manusia, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, kita diberikan kemampuan untuk berkreasi, tetapi di atas segalanya kita juga diberikan kemampuan untuk mencintai. Dan ketika kita memiliki kemampuan untuk mencintai, kita mempunyai dua pilihan yang berbeda. Antara kita membuat diri kita sebagai yang terutama, atau kita hidup untuk Tuhan. Antara kita membuat kasih itu berakar dan berpusat hanya pada apa yang kita inginkan, atau kita akan membiarkan kasih itu bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kita bisa melihat orang lain dari pandangan ilahi. Dan inilah yang Yesus lakukan. Bahkan ketika orang-orang menolak dia, ketika orang-orang mencaci maki dia, ketika orang-orang merendahkan dia, ia menolak untuk menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Ia tetap memilih untuk melihat Yerusalem dengan mata surgawi dan mencintai mereka apa adanya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, inilah yang menjadi tema utama di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bahwa kita mempunyai dua pilihan. Antara kita hidup untuk diri sendiri, antara kita mementingkan diri kita sendiri di atas segalanya, atau kita memilih untuk mementingkan Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk membuat Tuhan sebagai yang terutama, maka pada akhirnya nanti kita akan mengasihi sesama kita manusia. Dan bahkan kasih inilah yang membuat kekristenan itu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan ketika Yerusalem memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Yesus telah memberikan tanda kepada mereka. Jangan bertahan di Yerusalem, kamu harus pergi keluar Yerusalem. Dan inilah yang mereka lakukan. Bahkan ketika tentara Romawi itu datang ke daerah Yudea, segenap umat Kristen telah berbondong-bondong keluar dari Yerusalem dan memilih untuk tinggal di pedalaman. Mengapa? Karena mereka mendengar apa perintah Yesus. Mereka mengetahui bahwa ini bukanlah saat bagi mereka untuk bertahan di perkotaan, tetapi perlu bagi mereka untuk melangkah keluar dan menyelamatkan diri mereka. Dan bahkan ketika mereka dipersekusi, ketika mereka direndahkan, ketika mereka dipenjara, ketika mereka diancam, baik oleh orang-orang Israel, orang Yehuda, baik oleh orang-orang Yahudi maupun juga oleh para pasukan Romawi, oleh orang-orang Romawi, mereka tidak kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka tetap melihat kepada Yesus ya, dengan iman mereka, dan mereka yakin bahwa mereka dipanggil untuk saling melayani. Dan kemanapun mereka melangkah, mereka tidak lupa untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena ada kasih dalam diri mereka. Mereka tidak melihat bahwa kasih itu adalah satu hal yang harus dimonopoli secara pribadi, tetapi kasih itu harus disalurkan kepada semua orang lain. Dan itulah panggilan terbesar mereka sebagai umat Kristen, untuk menyebarkan kasih Tuhan. Dan inilah yang membuat ya, menurut Roti Stark dan
Dan beberapa ahli sejarah gereja inilah membuat gereja Kristen itu berkembang begitu cepat di abad abad pertama, kedua, abad pertama, kedua dan ketiga. Kenapa? Karena orang-orang Kristen menghidupkan kasih mereka. Pada waktu itu ketika orang-orang Romawi membuang bayi mereka di jalan, bayi perempuan terutama ya, ketika orang Romawi sibuk terperosok di dalam berbagai eksploitasi seksual, ketika orang-orang Romawi mementingkan hawa nafsu dan kekayaan mereka sendiri, orang Kristen memilih untuk membagi-bagikan hartanya demi kepentingan bersama. Mereka membuka rumah mereka sebagai tempat peribadatan. Dan ketika ada orang Kristen datang dari kota lain, mereka biarkan rumah mereka menjadi tempat tinggal bagi orang-orang Kristen yang berasal dari kota lain itu. Artinya mereka tidak anti kepada para pendatang. Mereka memang benar-benar menghidupkan kasih Kristus. Dan ketika ada bencana wabah yang muncul dari tahun 160 sampai tahun 260, antara 160 sampai 260. Pada waktu itu segenap masyarakat Romawi secara struktur sosial mereka kehilangan fungsinya. Semua orang merasa takut, semua orang pergi menjauh dari kota. Mereka tidak peduli kepada yang mati, mereka tidak peduli kepada mereka yang sakit, bahkan pemerintah sendiri tidak peduli. Semua orang berusaha menyelamatkan diri mereka. Dan pada waktu seperti inilah orang-orang Kristen datang dan membantu semua orang. Bukan saja orang-orang sesama orang Kristen, enggak, tapi mereka juga membantu orang-orang yang bukan Kristen. Mereka tetap memilih untuk membuka diri mereka, ya, mereka tetap memilih untuk merawat orang-orang yang sakit daripada berlari menyelamatkan diri mereka sendiri. Artinya apa? Ketika mereka dihadapkan kepada dua pilihan, mementingkan diri atau mencintai sesama manusia, mereka memilih yang kedua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan orang Kristen. Dan mungkin inilah dilema yang perlu kita ingat ya, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mendengar kata Advent ya, setiap kali kata Advent, pasti orang selalu bilang, oh Advent yang nggak makan daging babi itu ya, oh Advent yang tidak merokok itu ya, oh Advent yang tidak minum kopi dan teh itu ya. Saya tidak pernah sekalipun saya mendengar seseorang menggunakan kata kasih di dalam mendeskripsikan kehidupan orang Advent. Kenapa? Ya, karena kita tidak berbangga akan kasih kita. Karena dalam kehidupannya, dalam kenyataannya, dalam realitanya, kita memilih untuk mencintai diri sendiri daripada untuk mencintai Tuhan, daripada untuk mencintai sesama kita manusia. Dan inilah yang menjadi kilas balik dari perkembangan kekristenan di kerajaan Romawi. Ketika wabah itu selesai, entah mengapa tingkat survival, tingkat kesembuhan orang Kristen itu lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka saling menjaga. Dan pada saat bersamaan, iman orang Kristen yang ditunjukkan selama wabah itu seakan-akan menggugah hati orang-orang non-Kristen. Dan oleh sebab itu mereka berbondong-bondong ingin menjadi bagian dari pergerakan Kristen. Bagi teman-teman semua yang bergumul dalam kehidupan, penginjilan bukanlah target. Penginjilan bukanlah tujuan yang harus kita kejar sebisa mungkin. Tidak. Penginjilan adalah kehidupan kita yang penuh kasih. Alasan mengapa kita sering gagal dalam penginjilan, alasan mengapa pintu belakang kita terbuka begitu lebar, alasan mengapa 60% dari segenap orang Advent yang baru dibaptis pergi meninggalkan gereja adalah karena kita tidak mengasihi mereka dengan kasih yang khusus, dengan kasih yang kudus. Kebanyakan dari kita hanya ingin memanfaatkan, kebanyakan dari kita hanya ingin mencapai target kita. Kebanyakan dari kita tidak melihat para baptisan ini sebagai jiwa-jiwa yang harus dijaga. Pertanyaannya adalah, jika gereja Kristen mula-mula bisa menghidupkan kasih itu, mengapa kita tidak bisa? Ingat, kita tidak dipanggil untuk dikenal sebagai pemelihara sabat. Kita tidak dipanggil untuk dikenal sebagai penjaga Ka'bah ataupun juga sebagai orang-orang yang hidupnya sehat. Kita dipanggil untuk menjadi saksi akan kasih Kristus. Sudahkah Anda menjadi saksi? Sudahkah Anda hidup dengan rukun bersama dengan tetangga? Sudahkah Anda saling memaafkan di dalam jemaat? Sudahkah saya
belajar untuk mementingkan diri sendiri dan membuat Yesus sebagai yang terutama. Dan tahu dari mana kita bahwa kita telah membuat Yesus sebagai yang terutama? Kita akan belajar untuk mencintai sesama kita manusia. Sudahkah Anda mengasihi sesama manusia sama seperti Anda mengasihi Tuhan? Inilah pertanyaan yang akan saya tinggalkan bersama setiap pendengar. Semoga terberkati.